Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Quran surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, selalu dalam lindungan Allah, rahmat Allah. Semoga senantiasa diberi kesehatan lahir batin, jasmani, rohani. Semua itu akan membuat kita bangkit untuk terus melanjutkan kehidupan yang diberikan oleh Allah, tak lain tak bukan hanyalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah ketaatan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqomah, setia dalam menjalankan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada Jumat bulan yang lalu kita sudah menyampaikan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 21-22 berkaitan dengan seruan Allah kepada orang-orang, kepada manusia, tidak memandang apa agamanya, keyakinannya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Hai sekalian manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi ayat ini menceritakan berkaitan dengan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, mempunyai peluang besar mengajak, menyeru orang-orang yang ada pada masa itu untuk menyembah Allah. Kalau menurut manusia biasa, tidak akan mungkin dapat
mengajak, menyeru manusia yang sudah tersesat. Diajak oleh Allah, punya peluang besar untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, ayat pada kesempatan ini juga ayat menyampaikan bahwa dakwah yang disampaikan sampai akhir zaman mempunyai peluang besar mengajak orang-orang yang mempunyai keyakinan, mempunyai agama yang lain selain Islam untuk kembali ke jalan Allah. Itu peluangnya. Jangan kita merasa pesimis, putus asa, mengajak, mendakwakan agama Allah, terutama terhadap diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, agar benar-benar berada di jalan Allah. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah untuk disembah, untuk beribadah. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 23 dan 24 Allah menunjukkan ayat ini kepada orang-orang kafir. Namanya orang kafir, Pak, di dalam ayat 7 pada surat Al-Baqarah, bahwa orang-orang kafir itu diberi nasihat, diingatkan atau tidak, dia masih tetap dalam kekafirannya. Dia tetap menolak kebenaran-kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah kebenaran dan keistimewaan Al-Quran yang tak terbantahkan. Bagaimanapun Al-Quran dilakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan oleh orang-orang sampai akhir zaman, namun Al-Quran tetap kokoh, tetap dalam kebenarannya, tetap utuh dalam kemurniannya, tak terbantahkan kata Allah, walaupun sehebat apapun kemampuan yang dimiliki oleh manusia di zaman sekarang ini, Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Al-Quran tidak bisa dilakukan penyesatan-penyesatan dalam penulisannya, dalam bacaan-bacaannya. Walaupun panggillah kata Allah orang-orang hebat, orang-orang ahli bahasa, orang-orang pintar, walaupun menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Namun Al-Quran tak terbantahkan kebenarannya. Tak lain tak bukan adalah Allah sudah berjanji dan memberikan jaminan kepada Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah lah yang memelihara, menjaga keasliannya, kemurniannya. Walaupun ada yang mencoba, baik orang Islam yang katanya beragama Islam, maupun orang-orang di luar Islam benci dengan Islam, maka Al-Quran tetap dalam kemurniannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Allah tunjukkan ayat ini kepada orang kafir, jika kamu sampai hari ini, walaupun sampai hari kiamat, akhir zaman, tetap meragukan Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan kepada hamba kami bernama Muhammad, fa'tu bisuratim mim mislih, maka datangkanlah, buatlah seumpama semisal Al-Quran.
Kalau memang hebat kamu, buatlah, kata Allah. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Ajak. Kalau tidak sanggup membuat Al-Quran, semisal Al-Quran, ajak orang yang ada di sekitar kamu. Walaupun kata Allah di dalam Al-Quran, ajak. Sebangsa jin maupun sebangsa manusia pun ajak untuk membuat, untuk menolong kamu, untuk membikin Al-Quran atau semisal Al-Quran. Ajak. Kalau kamu memang sok-sok pintar kalau zaman ini. Jadi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah siapapun yang kamu bisa ajak, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang cerdas untuk membuat semisal Al-Quran. In kuntum shadiqin. Jika kamu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang orang-orang kafir ini bahwa Al-Quran itu Allah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun mereka masih tetap bersekukuh bahwa Al-Quran itu bukanlah dari Allah. Sampai Nabi Muhammad disampaikan kalau zaman dahulu itu diberitakan Muhammad itu hanya seorang penyair. Muhammad itu seorang pembual, bahwa Muhammad itu hanyalah seorang yang menyampaikan informasi-informasi yang menyesatkan. Nah, ini Pak, kalau zaman ini Muhammad itu kan tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, tidak kenal dengan tulis baca. Tidak akan mungkin Al-Quran itu bahwa itu adalah syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah memberikan tantangan kepada orang-orang kafir di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Tulislah, buatlah, datangkanlah semisal Al-Quran. Nah, kalau tidak juga bisa, tidak mampu kamu membuat, mendatangkan semisal Al-Quran, 10 surat saja, kata Allah. Bi'asr. Tidak juga mampu, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ini, fa'tu bisuratim min mislih. Buatlah 1 surat saja, kamu hadirkan ke sini, semisal Al-Quran, untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran. Jika kamu orang-orang yang benar. Lanjut firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kamu tidak akan mampu melakukan itu, tidak akan mampu mendatangkan baik seperangkap semisal Al-Quran, 10 surat di dalam Al-Quran, atau 1 surat saja di dalam Al-Quran. Kamu tidak akan mampu, kata Allah. Walan taf'alu. Memang kamu tidak akan mampu untuk mendatangkannya, untuk membuatnya semisal dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Maka peliharalah diri kamu dari api neraka, yang mana bahan api neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi bayangkan Bapak, orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, bahkan sampai akhir zaman nanti, tidak akan mampu membuat, menandingi semisal Al-Quran, tidak akan mampu. Ini sudah dikatakan oleh Allah, kamu tidak akan mampu, pasti tidak akan mampu. Disinilah bahwa Al-Quran tidak terbantahkan kebenarannya, keistimewaannya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Taimiyah, orang yang tidak membaca Al-Qur'an, orang yang tidak pernah menyentuh Al-Qur'an, tidak pernah membuka Al-Qur'an, sama saja dia meninggalkan Al-Qur'an. Yang kedua, orang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mendalami isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, sama saja dia meninggalkan Al-Quran. Apalagi yang ketiga ini, orang yang membaca Al-Quran, rajin mendalami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isi-isi pesan yang ada di dalam Quran, berarti sama saja mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi yang pertama, orang yang tidak pernah melihat Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, sama saja dengan orang yang meninggalkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Yang kedua, orang membaca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak mendalami Al-Quran. Apalagi kita ini bukan orang Arab yang mengerti apa pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran, tidak tahu apa yang ada di dalam pesan-pesan di dalam ayat Al-Quran, sama saja orang yang meninggalkan Al-Quran. Apalagi dibaca, dipahami, tapi tidak mau mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Sama saja orang yang meninggalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang mengatakan bahwa dirinya seorang Muslim yang baik. Kita ini betapa banyak orang yang hanya bisa membaca Al-Quran. Banyak juga orang yang mendalami Al-Quran melalui kajian-kajian, tetapi tidak mampu mengamalkan isi-isi Al-Quran. Artinya Bapak Ibu, terhadap perintah Allah kita ini masih memilih dan memilah. Ya, masih memilih dan memilah mana yang menguntungkan, mana yang sedikit resikonya kita amalkan. Tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau mereka mau mengamalkan isi Al-Quran, pastilah mereka akan merasakan betapa hebatnya pesan-pesan Allah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun Bapak Ibu, orang ini di zaman sekarang ini, bagaimana cara untuk menjauhkan dirinya dari Al-Quran? Kita orang Muslim, ya, seorang Muslim, bagaimana kita ini menjauhkan diri kita dalam sehari-hari dari Al-Quran? Jadi waktu kita banyak tersita oleh pegawai, alasannya pegawai. Waktu kita banyak tersita kadang-kadang memegang HP, handphone itu, lain yang dijenguk. Nah, banyak tersita, berjam-jam kita mampu melihat, mencari hal-hal yang kadang-kadang tidak mendatangkan manfaat, malah mudarat. Megang HP itu, Pak. Itulah hebat zaman ini, untuk menjauhkan manusianya dari membaca Al-Quran. Walaupun di dalam HP itu ada aplikasi-aplikasi ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang tidak terbuka itu tuh. Yang terbuka apa? Postingan-postingan yang dibuka. Sehingga menjauhkan kita dari Al-Quran. Walaupun kadang-kala kita ini ada waktu untuk membuka Al-Quran, tetapi tidak sempat, tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Quran. Lebih lemaklah kita ini menggibah, menjelang Isya masuk, menggibah, kadang-kadang menambah dosa. Betapa baiknya Bapak Ibu, waktu yang tersedia ini, dari contohnya maghrib ke Isya, cobalah buka Al-Quran. Ya, daripada menggibah,
yang kadang-kadang menambah dosa, menyakitkan hati, ya. Mudah-mudahan kita membuka hati kita selalu memberikan hidayah. Sebagaimana yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang orang itu kesatria tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, ya. Seharusnya seorang kesatria mengakui, membuka hatinya, membuka pikirannya, menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Namun, sekali lagi namanya orang kafir, ya, mereka yang namanya sudah terpatri hatinya, pikirannya, pendengarannya, penglihatannya sudah buta. Ya, namun dia tidak akan beriman kepada Al-Quran. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Didengar kajian, lama-lama dengar pengajian, tetapi apa yang didapat dari pengajian itu sampai di pintu masjid habis, hilang. Ya. Apa yang didapat? Oh, ceramahnya hebat ini, hana-hana lucu ceramahnya, kajiannya. Itu saja yang kita dapat. Kita tidak dapat hidayah, tidak dapatkan ilmu. Jangan kita seperti orang-orang kafir tadi, walaupun mereka mengakui tidak mampu membuat, apalagi mendatangkan, menandingi Al-Quran, ya, mereka mengakui sebenarnya di dalam hati mereka, namun mereka tidak mengakui bahwa kebenaran Al-Quran itu memang wahyu Allah. Tapi kalau kita memang Al-Quran itu orang Muslim, Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah, tapi kadang-kala kita sepelekan, kita hinakan, kita rendahkan. Nah, ini Bapak Ibu. Artinya apa? Walaupun kita bisa membaca Al-Quran, banyak hafal Al-Quran, bisa mendalami Al-Quran, tetapi pengamalannya, penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari jauh panggang dari api. Kita lihat Indonesia sekarang ini Bapak Ibu. Ya, walaupun mayoritas beragama Islam, tapi mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka lagi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa itu hanya sekedar topeng sebagai cadar bagi mereka untuk menutup perbuatan-perbuatan mereka, bahwa nanti perbuatan mereka itu akan tetap tertulis, tetap permanen, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita perkuat iman kita, selalu berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu kebenarannya, keistimewaannya tidak bisa terbantahkan. Sehebat apapun zaman sampai akhir zaman, sehebat apapun teknologi untuk memalsukan Al-Quran, mempropagandakan Al-Quran, Al-Quran tetap di dalam kemurniannya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, walaupun mereka itu menerima kitab itu, tetapi mereka merubah-rubah apa yang telah dibawa oleh nabinya yang hidup pada masanya. Namun kita Bapak Ibu, mudah-mudahan Quran ini bukan sekedar kita miliki di rumah, tetapi perlu dibaca, perlu dikaji, perlu pendalaman, dan yang terakhir perlu pengamalan, penerapan. Apalagi di negara kita mengaku beragama Islam, jangan pilih tebang pilih dalam menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kan sudah banyak pencemaran terhadap Al-Quran. Walaupun dia seorang kiai pun kadangkala perilakunya sudah banyak yang menyimpang dari Al-Quran. Kenapa? Menganggap dirinya lebih hebat daripada Nabi, bahkan menaruhkan titisan Nabi, ya, luar biasa Pak, ya, sehingga mereka
dengan seenak-enaknya mereka menginjak-injak, artinya menginjak bukan menginjak pakai kaki orang muslim ini, tetapi menginjak-injak dari pengamalan isi Al-Quran itu sendiri. Sehingga mereka, walaupun mereka sekali lagi seorang kiai pun, mereka melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan demi untuk mendapatkan cuan, mendapatkan amplop yang besar, untuk mendapatkan kehebatan dunia. Mereka mengorbankan ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia. Tapi ingat kata Allah, fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Orang-orang semacam ini bukan orang-orang kafir saja, sudah menunggu nanti yang bahan bakarnya adalah manusia, jin dan manusia. Bersiap-siaplah bagi orang-orang yang hanya memperkokoh, ya, memperkaya diri dengan menjual ayat-ayat Allah, walaupun dia seorang kiai, walaupun seorang syekh pun sekalipun, tidak ada jaminan, Pak. Tetapi karena kita sudah terkecoh, sudah tertipu dengan gaya-gayanya, sehingga banyak umat Islam terlena apa yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz, kiai-kiai kadang-kadang hanya untuk sekedar mencari dunia, tetapi bukan sekedar untuk mencari redha Allah, menyampaikan dakwah-dakwah pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian terakhir ayat Allah, uiddat lil kafirin. Orang-orang yang kafir itu bukan sekedar orang-orang kafir nian, tetapi orang-orang ingkar, mengingkari isi-isi Al-Quran. Inilah orang-orang penghuni neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bersiap-siap. Kalau belum tobat sampai ajal datang, bersiap-siaplah untuk menjadi bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang dijadikan bahan bakar nanti di neraka? Allahu a'lam bishawab. Makanya berselindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memang mampu membaca, mendalami, mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ini saja mungkin barangkali Bapak Ibu, sambil kopinya lah habis. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran adalah kebenaran, keistimewaan yang tidak terbantahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.